Pembantaian Rawagede adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagede atau sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Di antara Karawang dan Bekasi oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 sewaktu melancarkan agresi militer pertama. Sejumlah 430 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi, ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang. Pertempuran kemudian berkoar di daerah antara Karawang dan Bekasi, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dari kalangan sipil. Pada tanggal 4 Oktober 1948, tentara Belanda melancarkan pembersihan. Dalam peristiwa ini, 35 orang penduduk Rawagede dibunuh tanpa alasan yang jelas. Peristiwa ini dikira menjadi inspirasi dari sajak terkenal Chairil Anwar yang berjudul Antara Karawang dan Bekasi. Tetapi ternyata dugaan tersebut tidak terbukti. Pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan pemerintahan Belanda harus bertanggung jawab dan membayar kompensasi bagi korban dan keluarganya. Sebagian pejuang memang telah berhasil keluar dari Rawagede, pergi ke kampung lain untuk menyelamatkan diri dari serangan tentara Belanda. Hal itu mengingat mereka sudah tidak bersenjata lagi karena sudah dipindahkan ke Tunggak Jati. Tetapi karena pada malam itu turun hujan yang sangat lebat, jadi sebagian besar pejuang tidak sempat berangkat dan memilih diam di rumah masing-masing, dan ada juga di markas. Menurut anggapan mereka, tidak mungkin tentara Belanda akan menyerang desa Rawagede dalam keadaan hujan yang sangat lebat hingga sampai larut malam. Ternyata anggapan mereka keliru. Tepat hari Selasa tanggal 9 Desember 1947 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, desa Rawagede sudah terkepung oleh militer Belanda dengan posisi siap tempur. Adanya berita tersebut membuat penduduk panik, apalagi setelah mendengar suara tembakan yang terus-menerus dari arah timur. Penduduk berhamburan untuk menyelamatkan diri. Akibatnya, banyak penduduk yang terkena peluru dan tewas seketika. Tentara yang dikerahkan dalam aksi pembantaian berjumlah sekitar 300 orang dan diperkirakan serdadu-dadu Belanda itu adalah mantan algojo-algojo yang telah membantai rakyat di Sulawesi Selatan dan ditempatkan di wilayah Cikampek dan Karawang. Oleh karena itu, dalam aksi pembantaian mereka sangat kejam, ganas, dan tidak berperi kemanusiaan. Walaupun desa Rawagede telah hancur, namun pihak Belanda masih kurang puas karena sebagian pejuang, terutama Lukas Kustario, tidak berhasil dibunuh. Korban dalam peristiwa naas tersebut bukan hanya penduduk Rawagede saja, tetapi ada juga warga lain seperti penumpang kereta api jurusan Karawang Rengas Dengklok. Mereka tidak tahu di Rawagede sedang terjadi pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda. Mereka ditangkap dan dibariskan di jalan kereta api sambil disuruh jongkok. Setelah itu langsung ditembak dengan senjata Bregun. Mereka langsung roboh dan bergelimpangan di sepanjang jalan kereta api. Menurut saksi mata, korban kebiadaban itu berjumlah 62 orang.